Balonku ada 5. Tapi kenalan aja dulu lah. Siapa namanya? Orang aneh tuh pasti. Oke, halo Pan. Halo. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa ketemu lagi. Alhamdulillah. Udah berapa tahun? Faktanya nih, fakta. Jadi kita nih, jadi kita ini dulu adalah guru dan murid. Ya betul. Kalian bisa tebak deh, siapa guru, siapa murid. Aduh. Aku sebenarnya lupa Pan, tapi tadi dia ngingetin. Katanya dulu dia masih ingat kalau pernah diajarkan waktu kelas 2 kalau nggak salah ya. Iya, kelas 2. Kelas 2 SD ya. Kelas 2 SD. Dan apa ya, di saat ngajar itu kan ada kejadian gempa gitu. Oh ya. iya, aku malah lupa ada gempanya. Iya. Oh iya, ada kejadian gempa 2 ya. kali malahan kita keluar. Mm-mm. Habis gempa kita lanjut belajar lagi. Terus ada lagi gitu. Ada lagi gitu. Jadi itu yang berkesan buat dia. Jadi aku dulu jadi cerita nih. Jadi dulu aku habis itu kan ngajar itu kan habis kuliah ya. Iya. Habis kuliah terus sebenarnya belum mau ngajar, belum mau pulang kampung gitu, masih pengen di Mataram gitu. Oh iya, sebelumnya ini kita di Sumbawa ya. Dulu kita jadi sama-sama di Sumbawa dan satu kampung. Ya, jadi sebenarnya agak-agak aneh sih kita berbahasa Indonesia di sini. Karena biasanya kita pakai bahasa Sumbawa. Iya. Tapi demi apa namanya? Subscriber kita. Oke. Biar nggak perlu bikin translate. Ya, jadi lanjut ya. Jadi waktu itu aku habis kuliah itu. Iya. Kuliah keguruan kan. Jadi disuruh pulang untuk ngajar gitu. Sebenarnya nggak mau ngajar karena masih pengen di sinilah gitu kan. Tapi karena permintaan orang tua akhirnya ngajar dan hari Minggunya pulang dari Mataram ke Sumbawa, Seninnya langsung ngajar. Dan ternyata masuk di kelasnya dia. Dia masih imut sekali dulu. Masih ingusan. Sekarang imut. Hitam mutlak. Waduh, saya Jadi kena bully. Atau kena bully nih. Aman Pan. Oke Ya. Pan. Ngomong-ngomong gimana ini apa namanya, kita kan udah lama ini nggak ketemu ya. Iya. Udah lama nggak ketemu. Gimana nih cerita kok bisa tiba-tiba ada di Mataram dan tiba-tiba jadi konten kreator gitu? Oh, awalnya kan di Mataram itu kan kuliah Oke. 1 tahun yang apa? Kuliah di LPKN Mataram namanya. Oh iya Itu benar-benar. D1. Mm-mm. Ya, jurusan perhotelan gitu. Mm-mm. Nah, Kirain jurusan per YouTubean tadi. nggak ada. Oke, lanjut. Terus Terus tentang kontennya. Nah, Emang memulai YouTube itu emang udah dari saat kuliah atau emang sebelumnya? waktu kuliah itu kan saya sering nonton apa YouTube-nya orang gitu Iya, kan. iya. Jadi saya Oke, pengen jadi penonton dulu gitu. Iya, saya pengen nyoba kayak bikin story gitu, tapi di YouTube gitu kan. Heeh. Nah, awalnya itu nggak ada niat untuk serius, untuk cuma coba-coba untuk bikin video-video aja gitu. Iya. Ya, Dulu bikin video apa dulu? ya vlog sih di dalam kampus Nge-vlog. gitu ya. Oh iya. Nggak iya, nyampe iya. 1 menit videonya, karena belum tahu tentang YouTube itu gimana Iya. gitu kan. Nah, akhirnya pas kan masih kuliah nih kan. Heeh. Nah, terus kemudian udah selesai pembelajaran tentang materi-materinya semua itu kan kita ditrainingkan. Oh, training dari kampus ini? Ya, saya trainingnya di Hotel Aruna Senggigi selama iya, 4 iya. bulan. Nah, selama 4 bulan training itu kan apa ya? Nunggu lagi waktu wisudahnya. Nah, Oh, jadi ada jarak gitu dari ya. Nah, di waktu kosong itu saya coba bikin cover lagu biasa-biasa gitu. Oh, jadi nyanyi-nyanyi Iseng-iseng, cover ya. lagu. Oke, sama Yudi juga. Oke. Iya. Jadi waktu itu pernah nonton nih. Jadi dia dulu aku pernah nonton sebelum nih. Makanya cepat banget dia naik subscribernya. Jadi aku pernah lihat videonya Ivan ini dulu yang kayak ngeprank anak-adiknya gitu, makan sambal gitu. Terus kayak kehidupan anak desa gitu, pergi nyari ikan kan ada Iya, kayak iya, gitu-gitu iya. kan. Betul. Dan itu menarik sih.
menarik gitu. Tapi aku sempat mikir juga nih kayak kontennya nih akan bagus deh gitu. Tapi nggak nyangka ternyata kontennya tuh dari kampung ke kota gitu loh. Jadi berubah. Nah itu ide pertama bikin konten yang seperti yang ada sekarang ini yang temanya seperti itu tuh apa sih? Yang di apa namanya? Idenya dari mana gitu? Apakah Bos Q? Sebenarnya ada apa sih? Apa ada kayak idola gitu kan? Oh iya siapa? Sebut nggak nih? Sebut dong. Saya. Pertama ada namanya apa? XX Dito, tahu nggak? Siapa? XX Dito. Nama XX channelnya. Dito. Pernah Ya. nggak? Nggak, aku baru tahu. Kedua Zan Film. Waduh, asing Ya. juga nih. Ya itu idola saya. Oh iya, jadi mereka kontennya begitu. Ya kontennya begitu, tapi kan mereka kayak XX Dito kan Heeh. awalnya dijelekin dulu suaranya, tapi Yang gitar-gitaran Ya. itu ya, yang ngamen. Oh, Ya. siapa namanya itu? Dito ya? Iya Dito, tapi Oh iya, yang tadinya jelek suaranya terus mbak-mbaknya itu yang ya acu tak acu gitu, yang nggak suka terus tiba-tiba jadi bagus. Oh iya, oke tapi lanjut. saya kan coba ubah pakai selawat gitu kan. Heeh. Sebelumnya pernah nyanyi? Pernah sih. Pernah, oke. Nyanyi di mana dulu nih? Enggak, maksudnya kontennya itu kan salawat nih. Ya. Jadi sebelumnya apakah pernah nyanyi gitu sambil sebelum salawat gitu? Cover sih. Oh, cover lagu. Iya. Nah, soalnya keren banget nih kontennya. Jadi mungkin ya kelihatannya tuh kayak ini nggak beneran nih gitu. Tapi yang jadi fokus kita itu adalah salawatnya gitu. Jadi kayak orang tuh kalau aku lihat jadi komentar-komentar ya di videonya itu yang paling disenangin orang tuh kayak salawatnya gitu. Wah, Mas Ipan bagus suaranya, kayak gitu kan. Padahal biasa aja. Berarti kamu punya tim berarti? Hah? Kamu punya tim berarti? Entah, cuman saling bantu sama teman sih. Oh, collab. Maksudnya misalnya saya bikin konten, dia yang apa? Dia yang jagain kamera gitu. Oh, Jadi iya, ganti-gantian iya, gitu. iya. Jadi mereka punya YouTube juga? Ya? Mereka pakai YouTube juga? Punya, sama-sama punya YouTube. Oke, selama ini kan kontennya kan di tempat-tempat umum gitu. Iya. Itu kan butuh kepercayaan diri yang lumayan ini nih. Iya sih. Lumayan kuat gitu. Soalnya kan harus dilihat orang, terus harus acting gitu. Itu udah kayak di TV-TV, udah kayak sinetron gitu kan. Itu awalnya langsung bisa aja atau malu-malu dulu atau gimana? Coba cerita gimana? Ya awalnya malu-malu dulu sih, kayak keringet dingin gitu kan. Pernah juga bikin yang apa? Sampai dimarahin gitu. Oh, ada. Ada. coba gimana ceritanya? Ya apa ya? Nggak, jadi bikin konten terus dimarahin. Ya. Dimarahin karena ganggu orang gitu ya? Iya. Oh gitu. Padahal saya udah selawat gitu kan. Uh-uh. Saya udah selawat. Terus nggak direspon. Saya ajak ngomong, tanya. Nggak direspon. Ya udah saya tinggalin. Oh gitu. Ada yang dicuekin gitu. Ya, tapi soalnya kalau kita di video-videonya kan semua responsif ya. Semuanya langsung kerjasama gitu. Maksudnya ramah gitu loh. Berarti ada ya yang seperti itu yang. Bahkan ada yang pas ditahu videonya diupload. Kadang disuruh hapus. Nah itu. Terus tiba-tiba ada nonton kan? Ya pernah gitu juga. Oh, aduh, udah bagus-bagus viewersnya tiba-tiba harus dihapus gitu ya? Makanya. Gila. Nah itu gimana itu menyikapi yang kayak gitu tuh? Maksudnya itu yang ada sekarang nih, apakah izin dulu? Misalnya habis selesai itu tiba-tiba upload aja langsung atau ngomong, Mbak ini tadi kita videoin nanti kita upload kayak gitu-gitu? Dikasih tahu nggak dulu? Ada dikasih tahu, ada yang dikasih tahu ya. Iya. Jadi kelihatannya tuh kayak kalau aku sendiri yang nonton ini beneran nggak sih gitu, kok ceweknya gampang sekali sih luluh. Kadang kayak gitu. Ada juga yang senang masuk YouTube gitu, tapi kadang ada juga yang enggak. Gitu. Iya, jadi kayak oke nih aku akan ikut terkenal gitu. Iya. Kan kalau dikasih tahu dulu bisa dandan dulu kan. Iya. Lokasinya kenapa harus di Taman Sangkareang? Pernah nggak sih lokasi lain? Ya karena di yang rame gitu ya. Karena dulu itu kan waktu saya nggak ada nggak sibuk gitu, nggak ada. Maksudnya nggak ada pegangan kayak uang gitu kan. Oh iya. Jadinya
milih yang dekat-dekat dulu gitu kan. Oke. Iya. Jadi sekarang udah punya pegangan banyak ya ceritanya. Enggak. Jadi kita pengen tahu nih Pan. Ya. Semua orang kan kalau namanya hidup ya, pasti ada saat-saat kita tuh benar-benar di bawah gitu. Semua Ya, orang. bener. Even saya sendiri pun pernah merasakan gitu. Nah, kamu ceritanya gimana, Pan? Gak apa-apa nih, sharing aja biar jadi motivasi buat teman-teman yang lain. Karena orang itu kalau merasa dirinya sedang tidak mampu, itu merasa saya nggak bisa nih gitu. Sementara kamu kan walaupun ada titik kamu tidak merasa tidak mampu, tapi kamu mau gitu loh, mau bangkit, mau bikin konten segala kreatif lah gitu. Itu gimana tuh ceritanya? Ada nggak sih hal-hal yang kamu nggak bisa lupa gitu? Hal-hal yang titik rendah yang apa ya namanya bikin kamu bangkit gitu? Ya, Cerita inilah buat motivasi buat teman-teman gitu. sebenarnya tuh kan dari dulu tuh pas masih zaman-zaman cover lagu tuh kan. Dari dulu itu udah kepikiran pengen bikin prank-prank kayak gitu, cuman perlengkapan belum ada, jadinya harus bikin konten yang sesuai apa yang kita punya gitu Iya, kan. idenya sudah ada gitu, Ya, cuman tapi- perlengkapannya belum ada. Ya, Jadi cover lagu gitu. ya. Terakhir tuh saya kerja di Bali. Oh, sempat kerja di Bali. Ya, sempat kerja di Bali itu Iya. sambil apa? Sambil saya apa ya? Biar ada pegangan untuk diam di Lombok karena saya pengen fokusin YouTube. Karena itu udah monetize, jadi sayang nggak diterusin kan. YouTube-nya tuh dari tahun berapa sih? Atau sejak di Mataram atau sebelum di Mataram sudah ada? Di Mataram dari pertengahan 19. Udah pas gempa itu udah ada belum? Pas gempa itu belum ada. Belum ada. Oh, berarti di atas 2018 berarti ya. Itu dah. Oke, berarti 2019. Terus di Bali ngapain? Di Bali kerja. Nah, kan niatnya sih pengen fokusin YouTube di Mataram. Iya, nyari tapi- modal buat ya, bikin YouTube di Mataram iya, gitu. karena belum ada perlengkapan sama sekali kan. Heeh. Aduh. Nggak apa-apa, Iya. nggak apa-apa. Ini aja kita chill aja, santai aja. Akhirnya ada teman saya, sahabat saya, dia juga YouTuber tapi belum pernah ketemu sama sekali. Hah? Oh, jadi komunikasi ini aja. Ya di lewat YouTube saling komen Iya, gitu. iya. Tapi saya juga sebenarnya ngefans sama dia cepet. Nah, saya bikin konten selawat juga karena dia juga gitu. Oh, Ya, jadi termotivasi dari temenan dia, tidak ya. pernah ketemu tapi saling menyemangatin gitu. Ya, Oke, jadi dia adalah salah satu orang yang bisa membuat kamu ada di titik ini gitu. iya, alhamdulillah. Oke, orang mana? Lombok Tengah ya. Orang lama juga. Nah, YouTube ini kan apa ya? Kalau orang tua ya ngelihat gitu, kayak kita main-main gitu loh. Ya, awalnya Nah, keluarga gimana itu? Maksudnya mendukung atau tidak gitu, atau apa sih main-main gitu, belajar aja deh gitu? ya saya sih nggak pernah ngasih tahu gitu. Nggak pernah ngasih tahu. Oke. Karena ya pasti dibilang apa sih itu bikin video-video nggak jelas gitu kan. Iya, iya. Nah, makanya saya tuh punya feeling yang apa ya? Wah, pasti saya yakin nih kalau saya fokusin YouTube nih saya bisa kayak idola-idola saya gitu kan. Iya. Oh, ada role modelnya gitu kan. Dan saya juga dan walaupun pas saya masih di Sumbawa atau di Bali tuh tetap kepikiran saya tuh konten Konten aja, ya. gitu. Iya. Wah, keren. Nah, kemudian bulan Desember 2020 kemarin kan gajian nih. Iya, iya. Habis itu ada teman saya Lombok Tengah itu yang belum pernah ketemu sama sekali. Akhirnya ketemu. Dia bilang ke saya, ayo ke sini, kita fokusin YouTube-nya di sini kata. Iya. Saya kan mana ya senang gitu kan. Jarang Jarang kan ada YouTuber udah lumayan tinggi juga subscribernya. terus mau merangkul yang masih baru Iya. gitu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk pas habis gajian itu langsung ke Lombok, padahal
cuman modal gajian itu aja. Iya. Jadi kalau habis gajian langsung berhenti di sana gitu. Iya, tapi bilang-bilang dulu sih. Oh iya. Karena saya juga mikir nggak ada perkembangan gitu, makanya saya. Oh iya. Karena feeling saya itu YouTube gitu. Memang udah sejak kenal YouTube jadi pengen seperti yang ditonton gitu ya. Oke. Emang kita tuh terinspirasi itu orang yang menginspirasi itu menggerakkan gitu. Kalau orang yang ngasih kita ilmu, ngasih kita mungkin bagus tapi agak sulit menggerakkan. Tapi kalau orang yang menginspirasi itu kita langsung bergerak gitu ya. Bener. Terus akhirnya gimana ketemu terus bikin? Akhirnya pas saya balik ke sini tuh bulan Desember tanggal 8. Nah, malamnya kan sore saya nyampe Lombok kan. Iya. Nah, malamnya saya ketemu sama dia, sharing gimana konten-kontennya dia kan. Akhirnya besoknya langsung konten. Ya. Gimana pertama kali ngonten? Pertama ya kayak. Tapi udah dikonsepkan dulu. Ya. Udah dibikin konsep dulu sebelum syuting maksudnya. Oh, ini besok kita syutingnya ini gitu. Atau langsung aja terjun spontan gitu. Langsung spontan. Udah dikasih tahu. Konten pertamanya langsung yang kayak sekarang. Atau lain dulu. Konten pertama yang yang sama dia. Kontennya apa waktu itu? Salawat juga. Udah lama juga sih, berapa bulan yang lalu. Kenapa? Ya wajib sih sertain salawat karena. Oh iya. Ya udah berapa bulan itu? Udah banyak sekali videonya. Iya, soalnya saya ngelihat Ivan ini kan anaknya agak-agak pemalu ya. Aslinya pemalu gitu. Ngeliatnya pemalu tapi makanya aku sampai excited, maksudnya ternyata orang-orang yang introvert kan. Ya, kayak orang introvert itu ternyata bisa juga gitu. Maksudnya kalau mau bisa kita lawan gitu, minder kan. Asal kita fokus sama tujuan kita. Nah, benar. Karena kalau kita lihat kan kayak tadi kan kita nggak sama kayak teman-teman kita yang lain yang oke lah kita sebut berada gitu kan. Jadi mereka kalau mau bikin sesuatu ya gampang aja gitu. Percaya dirinya dapat gitu karena memang punya kan. Terus ya udah tinggal bikin konten tapi kebanyakan sih mereka enggak gitu loh. Justru malah yang kayak Ivan, yang kayak teman-temannya gitu yang malah jadi bikin kita itu apa sih rahasianya kenapa mau gitu loh. Kenapa bisa melawan, gimana sih cara ngelawan rasa enggak percaya diri itu loh. Yang jelas pasti malu kan, pertama ngonten tuh pasti malu kan. Iya sih, tapi kan apa ya? Yang bikin harus oke, saya siap gitu, Pak. Saya siap menaklukkan rasa malu saya gitu. Apa yang membuat itu? Apakah demi cuan? Ya. Atau memang suka aja gitu? Awalnya aku kan atau mungkin mikirnya YouTube nih menjanjikan nih gitu. Ya sih kalau itu emang udah kepikiran sih kan. Iya. Jadi hobinya di situ, hobinya akhirnya menghasilkan pendapatan gitu kan. Jadi apakah itu motivasinya jadinya walaupun aslinya minder tetap aja jalan gitu. Ya karena saya juga hobinya dari kecil kan nyanyi. Iya. Makanya pas fokusin YouTube tuh baru belajar sholawat gitu sama teman saya tuh, makanya saya coba praktekin di tempat-tempat umum gitu kan. Iya. Nah itu kan butuh keberanian itu. Ya sih, tapi kalau kita mikir ke tujuan kita untuk apa ya, untuk mencapai itu dah pokoknya. Iya. Tujuannya. Pasti kita lupa dengan kita melupakan. Menikmati berarti ya. Iya. Oke, soalnya kontennya tuh benar-benar butuh mental yang kuat soalnya. Karena bayangin dia didandanin jadi gembel gitu. terus deketin cewek cantik gitu kan. Waduh, semua nggak ada yang jelek tuh. Semua cantik-cantik. Ya kan cewek cantik. Iya, kalau cowok benar kan sih gitu. Dan dia nih yang tiba-tiba muncul di Taman Sangkareang, guys. Dengan konten yang apa ya? Di Lombok kayaknya belum ada yang kayak gitu ya. Atau nggak ada yang berani mungkin. Ada ya? Banyak ya? Iya. Waduh, kita yang kurang gaul nih, enggak? Kita yang kurang gaul. Kalau di Sumbawa. Di Sumbawa gimana? Di Sumbawa. Soalnya
Belum ya? Jarang. Kenapa kamu memilih di Mataram bukan di Sumbawa? Apa perbedaannya? Apakah di Sumbawa itu butuh mental yang lebih kuat lagi? Nah gimana ya? Di Sumbawa kayaknya nggak pantas kita bikin prank. Tahu kan? Gimana? Kerasnya orang Sumbawa. Oh iya, yang ada malah jadi masalah ya. Iya makanya. Iya, jadi ya begitulah. Semoga nanti setelah ini Sumba lebih ramah ya. Yang maksudnya bukan keras yang gimana, maksudnya masih belum terbiasa gitu. Belum terbiasa dengan prank. Gitu. Kalau di sini kan ada ya orang kalau mungkin kalau di kampung-kampung lihat orang beda saja udah jadi perhatian gitu. Apalagi yang sampai ngeprank kan. Jadi itu kenapa milih di Mataram? Ya karena di Mataram juga lebih banyak juga tempat kayak taman, pantai, ramai gitu ya, banyak keramaian gitu ya. Pernah juga di Kelui, tahu nggak? Kelui, ya, pantai yang Kelui. Oh iya, oh jauh banget. Ya kalau hari Minggu atau hari libur, kalau hari Minggu biasanya ke sana karena lebih ramai kan? Iya. Kalau hari-hari lain ya di Sangkaryang yang di dekat-dekat. Ada gitu. pengalaman yang menarik nggak, misalnya apa gitu waktu ngeprank yang mungkin selama sejarah ngeprank dari awal sampai sekarang yang nggak bisa dilupakan, sedih kayak lucu kayak atau apa gitu? Sedih ada kayak gimana tuh yang sedih? Mungkin orang itu ngira kita itu kan bikin konten dilihatnya cuman enak-enaknya aja kan. Oh gitu. Tapi sebenarnya kan banyak rintangan yang kita lewati, kayak cobaan. Di balik layarnya gitu. Kayak misalnya kita udah pergi ke lokasinya nih, mau bikin konten. Kadang hujan gitu udah pernah juga hujan-hujanan. Padahal udah matang itu, dipersiapkan gitu. Iya makanya hujan ya kadang panas juga, tapi kita syukuri aja lah, nggak boleh ngeluh. Mungkin pernah nggak bikin konten yang orangnya tuh benar-benar marah gitu? Benar-benar marah? Yang nggak suka gitu, maksudnya? Pernah itu tadi tuh. Pernah tadi. Iya. Oh iya. Gimana tuh? Belum detail sih aku taunya, maksudnya ceritanya kayak gimana, kontennya kok bisa marah gitu? Ya awalnya kan saya lihat dua cewek. Lagi duduk berdua. Nah, di kursi di Taman Sangkaryang. Oke. Nah, habis itu kan kameranya udah siap. Ya. Kemudian saya samperin. Terus saya dalam keadaan sudah siap acting nih. Tapi itu kontennya belum gembel. Belum gembel. Masih pakai gitar gitu. Oh, ngamen. Ya. Terus saya minta numpang duduk, ya dibolehin. Gitu. Karena saya bilang kan, karena saya mau ikut audisi, saya bilang. Oh gitu. Ya. Nah di situ kan saya nyanyi, saya jelek-jelekin nih. Awalnya sih diketawain, Habis itu saya diam-diam ngubah dengan selawat gitu kan. Selawat. Pas sudah selesai selawat, dicuekin. Iya. Terus saya kasih tahu kan, saya sapa dulu, saya panggil dulu kan, Kak, nggak nyaut kan? Aduh, gimana ya, lupa saya. Pokoknya mati gaya jadinya gitu. Dan pokoknya sampai keringat dingin saya tuh keluar gitu. Saya harus ngapain soal antara itu kan belum terlalu terbiasa kan. Iya. Gagal ya. Sekali dia ngomong, apaan sih mas ini ganggu aja. Saya cuma ngerjain kalian dari tadi, saya bilang. Mama tambah marah. Enggak, dicuekin ya udah saya bilang terima kasih, ya udah saya tinggalin. Kirain dikasih tahu saya ngerjain kalian. Polos banget. Tapi luar biasa sih. Jadi itu kayak melatih mental ya. Melatih mental karena bisa jadi ada tantangan yang lebih seru lagi dari sekarang kan. Bisa jadi nanti tiba-tiba jadi bikin konten yang luar biasa kan. Karena
kalau kulihat subscribernya itu gila men. Jadi dalam beberapa hari ini aku pantau terus YouTube-nya itu dari 30k terus sekarang jadi 60 ya? Lupa ya. Kan 60 deh tadi. Nggak ngecek tadi. Ngecek yuk. Ya coba kita cek. Aduh, dia malu saya. Oke, Ipan TS. Iya bener, jadi kayak kemarin kan beberapa hari yang lalu dia sempat ngepost di Instagram ya. Nah terus pokoknya dia lagi ngepost terima kasih untuk 30k gitu. Terus tiba-tiba sekarang oh my god udah 65,4. Belum dicek. Masa? Belum dicek. 65,4. Serius. Itu rahasianya apa sih? Kok bisa? Karena gini guys, jadi yang nonton kontennya dia itu nggak cuma orang lokal, maksudnya nggak cuma orang yang dari Lombok atau ini, dan mereka loyal gitu loh. Jadi aku belum pernah nemu komen negatif, apa nggak ada. Jadi semuanya tuh komennya positif semua gitu, dan banyak bukan cuma dari ada tadi kan ada yang dari mana? Dari Banjarmasin ya, dari Kalimantan, Kalimantan, Bandung, Jember. Gila, Malaysia ada kayaknya ada. Oh iya, kita pernah baca sama Angga. Jadi kita sama Angga tuh ngecek, wah survei dulu nih, riset dulu nih. Ada yang bilang Jepang tapi bahasa Indonesia dia pakai. Ya mungkin orang Indonesia kan lagi di Jepang gitu kan. Iya benar. Iya, jadi TKI, TKW atau orang yang lagi berlibur ke Jepang gitu kan. Ada satu Malaysia lagi. hadir kan itu. Gila, ini ada satu lagi yang sering-sering ngomen dari dulu. Dari mana? Nggak tahu sih dari mana sebenarnya, tapi tetap ada gitu. Komenannya tetap ada dan komennya itu Kudus hadir katanya kan. Woi, Kudus dari Kudus Ya. berarti gila dan tetap ada ya. Itu kira-kira kalau menurutmu nih Van, Ya. apa yang bikin mereka itu setia gitu loh, mau subscribe gitu, setia nonton terus gitu kontennya gitu, karena satu video tuh gila banyak banget yang nonton gitu. Kira-kira apakah memelasnya gitu, jadi gembelnya gitu, jadi sedih gitu, kita bantu yuk gitu, atau memang atau selawatnya mungkin wah, keren nih suaranya mungkin gitu. Dengan selawatnya sih. Selawatnya tapi ya? bukan suaranya sih. Kalau suaranya Atau sih biasa ini aja. good looking nih ya. Aduh enggak lah. Saya mah jauh Selawatnya dari gitu ya? kata sempurna. Iya soalnya wah ini aku sampai penasaran banget gitu, soalnya ya kita juga mau dong punya subscriber banyak gitu kan, maksudnya tapi rahasianya apa gitu, kok bisa dalam waktu 2 hari dari 30 jadi 60k gitu loh. Ya saya aja heran. Makanya Padahal saya bikin konten you itu just lucky gitu, cuman beruntung gitu. ya. Doa orang tua aslah. Nah, itu yang paling penting. Nah itu paling penting ya. Iya. Oh itu yang benar, jadi orang tua tahu ini, saya tahu Awalnya aktivitas YouTube-nya nih. ya awalnya pas subscribernya masih Si di bawah gitu. ya itu kan apa ya? Itu kan ada problem gitu kan. Problem. Saya Problem sama- apa nih? Ya, saya sama Orang tua. lah. Ya, Oh iya. karena sering diremehin kayak apaan sih bikin konten-konten gitu nggak jelas gitu kan, dia bilang kan. Akhirnya saya diam-diam kan terus bikin konten, dan akhirnya pas apa ya, udah bisa Mulai naik dan bisa monetize udah gitu. bisa menghasilkan itu, saya langsung pulang ke Sumbawa. Dan itu saya kasih juga ke Keluarga. ya sebagian lah, enggak ya, walaupun enggak terlalu banyak lah gitu. Iya. Nah terus saya bilang sama mama saya, mulai sekarang Nggak apa-apa, ngomong aja. mulai sekarang mama kalau bahasa Bahasa Sumba nggak apa-apa. Nanti kita translate. ya bahasa Indonesianya nih, Heeh. saya bilang sama mama kan lewat chat, karena kebetulan saya lagi LDRan sama mama Oh saya. iya. Saya bilang mulai sekarang saya pengen fokusin bikin konten aja, konten YouTube. Dia bilang, mama
jangan pernah paksa lagi saya untuk kerja ini kerja itu. Iya. Tugas mama cukup doain aja yang terbaik buat saya gitu. Oh, jadi akhirnya sekarang udah tahu gitu kerjaan saya kayak gini. Ya udah jadi didukung. Iya, didukung sampai sekarang. Kalau dari Bapak? Kalau dari Bapak, apapun pekerjaan saya asal positif ya dukung aja ya. gitu. Kalau tadi kan diremehin ya, dilarang gitu. Mereka maunya kamu tuh jadi apa gitu? Mereka punya keinginan kayak kerja seperti orang-orang yang jadi PNS gitu ya. belum nanti jadi PNS gitu. Oke, jadi maunya mereka kamu kerja yang selain itulah gitu. Ya memang sih, karena setiap orang tua tuh pasti mau begitu, dan mereka belum tahu bahwa di zaman sekarang itu kerja tuh nggak mesti harus di ruangan, di kantor gitu kan. Kita bisa bikin kerjaan kita sendiri gitu. Itu yang orang tua kita yang masih belum paham ya. Jadi waktu itu sempat ada ini berarti ya, konflik problem gitu ya. Iya. Tentang pekerjaan ini. Ya benar. Jadi pas mereka sudah tahu kamu punya penghasilan, mereka sudah bisa merasakan juga, akhirnya mendukung dan sampai sekarang tetap mendukung ya. Iya, alhamdulillah. Ya, sekarang keluarga saya ya taunya saya sih bikin konten aja gitu. Oke. Jadi semua keluarga udah bisa dapat dapat THR nih ceritanya nih. Amin dah, Amin ya. Oke. Udah berapa kali monetize nih? Kan monetisnya kan cuma sekali kan. Enggak, maksudnya penghasilannya udah berapa bulan gitu. Berapa berarti kali? Udah sejak tahun 2000. Aduh. Tenang, aku nggak akan nanya jumlah. Gak usah dah tanya berapa kali. Oke, itu juga nggak boleh. Oke. Ya udah, kalau kalian mau tahu tanya langsung aja sama orangnya. Yang jelas untuk sampai ke titik ini punya subscriber yang sampai 64,5 ribu ya, itu yang jelas ada prosesnya gitu, ada perjuangannya, nggak yang tiba-tiba langsung jadi gitu. Dan kebanyakan orang itu gini Van, orang tuh ngelihat depannya doang gitu, maksudnya alah konten kayak gitu aja gitu, kayak tapi mereka nggak tahu, yang mereka nggak tahu itu proses kita bagaimana. Kemudian dia nggak tahu kalau itu cuannya besar gitu. Jadi mereka tuh cuma ngomong doang gitu loh. Ada nggak yang kayak gitu, yang teman-temanmu mungkin teman kecil atau orang-orang kalau di teman-teman kampung sih ada sih yang meremehkan gitu. Teman-teman sih ada sih yang kayak meremehkan gitu. Cuman ada teman saya juga yang ngomong langsung ya? Yang ngomong langsung. Maksudnya langsung ngomong gitu, nggak nyindir-nyindir gitu. Adanya lewat chat sih. Nah itu maksudnya ngomong langsung, kayak kalau sekarang kan ngomong langsung tuh lewat chat juga bisa. Mereka bilang apa? Apaan bikin konten yang nggak ada faedah-faedahnya gitu. Oh, kan nggak tahu. Suruh baca tuh komen-komenan di videomu. Karena ada teman saya juga yang nasehatin saya. Nggak usah dengar kata orang gitu. Kita harus fokus sama tujuan. Iya. Fokus saja sama hal yang kita suka gitu. Selama itu positif dan nggak mengganggu orang sih. Maksudnya ini kan kalau kita lihat, kamu ngerasa nggak kalau kontenmu ini selain memang nyari konten gitu, tapi juga dakwah gitu. Ya kan sholawat kan. Jadi kayak orang tuh sekarang kan sholawat itu kayak kita gampang loh dapat, misalnya kalau mau dengar sholawat ya udah di Spotify, di YouTube ada gitu. Tapi yang untuk dengar langsung itu kan jarang kan. Iya. Nah itu orang tuh bener nggak sih, kadang ada cewek yang tak lihat tiba-tiba jadi tersentuh gitu, ada yang sampai ya emang itu beneran ya, ya emang bener. Wow. Karena saya lihat juga di itu nggak settingan itu yang enggak, soalnya saya lihat-lihat di YouTube kan biasanya orang kalau ngejelek-jelekin dulu diubahnya pakai lagu pop atau biasa gitu kan. Karena belum pernah saya lihat yang ubah ke selawat gitu. Makanya saya pengen nyoba gitu. Ternyata reaksinya kayak gini. Ya udah saya fokusin selawat gitu kan. Iya keren, soalnya itu ada cewek yang langsung tadinya kayak sombong gitu kan. Tiba-tiba jadi luluh kayak kucing digini. Ada malah kan yang mau pakai jilbab ya. Ya? Ada yang malah yang tadinya nggak berjilbab mau berjilbab gitu.
Aduh lupa sih kontennya. Ada kayaknya. Kalau nggak salah kamu yang ngasih jilbab. Iya benar. Waduh luar biasa, dan itu beneran ya? Beneran. Wow. Guys, bukan settingan guys. Iya, tadi kita sama Angga tuh ini beneran gak sih? Sampai ketawa-ketawa gitu. Kok bisa sih cewek ini sepolos ini langsung mau gitu loh. Luar biasa ya kekuatan sholawat ya. Pas saya masih kerja di Bali itu kan, itu pernah saya yang nggak punya uang sama sekali. Iya. Aduh, itu sedih banget. Nggak punya uang sama sekali. Buat saya ceritain. Orang tua juga, mama kan jauh juga, dan dia juga 5 hari saya pernah nggak makan. Serius? Iya, aduh. Nggak kuat saya kalau ingat itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini.